Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu sidang jemaat Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan. Hari Senin tanggal 5 Juli 2021. Nas Alkitab terdapat dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 16 sampai dengan 33 dengan perikop Paulus tidak mementingkan diri. Dan tema yang akan saya sampaikan dalam renungan firman Tuhan adalah bermegah karena Kristus. Saya akan mengambil untuk menjadi penekanan dalam renungan firman 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-30. Dengan demikian bunyi firman-Nya. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang menghadap tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami selalu bersyukur dan berterima kasih, karena kasih karunia-Mu lah kami senantiasa boleh menerima kebaikan, hari-hari yang indah dan yang baik. Bahkan setiap kelemahan kami Tuhan menyempurnakan dalam kekuatan kami. Dalam setiap masalah Tuhan menolong kami untuk dapat mengatasi dan menyelesaikannya dengan baik. Saat ini Tuhan kami akan merenungkan kembali firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai dan memberkati kami sekalian, agar kami dapat memahami mengerti setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terlebih-lebih kami mampu untuk melakukannya dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema bermegah karena Kristus. Ketika kita beroleh kesempatan untuk berbicara di hadapan orang lain, umumnya kita tidak dapat menahan diri untuk berbicara panjang lebar tentang segala hal yang bisa dibanggakan secara lahiriah. Jarang sekali kita mengakui kelemahan dan kekurangan kita. Sebaliknya, kita bersemangat untuk menceritakan segala kelebihan yang ada, baik karena kepintaran, kekuatan, kekayaan, jabatan, prestasi yang telah dicapai, dan sebagainya. Banyak orang cenderung bermegah secara duniawi, yaitu memegahkan diri dengan apa yang dimilikinya, untuk menunjukkan siapa aku, yang pada akhirnya akan mengarah kepada kesombongan. Tetapi berbeda dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus sesungguhnya memiliki banyak hal untuk Rasul Paulus bisa bermegah. Rasul Paulus memiliki alasan untuk membanggakan diri, karena dia adalah seorang pemberita Injil yang hebat dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Rasul Paulus bisa membanggakan garis keturunannya. Ia adalah seorang Israel, keturunan Abraham dan juga seorang Ibrani dalam ayat yang ke-22. Rasul Paulus bisa membanggakan latar belakang teologisnya dan kualitas dirinya sebagai rasul. Justru sebaliknya, Rasul Paulus bermegah dalam kelemahan-kelemahannya. Bapak, Ibu, Saudara, ada 6 kelemahan yang menjadi kemegahan Rasul Paulus. Yang pertama, penganiayaan fisik seperti di darat dalam ayat 24 dan ayat 25. Yang kedua, bahaya dalam perjalanan seperti banjir, karam laut, dan perampok dalam ayat 26.
Dan yang ketiga, kelelahan fisik karena kerja berat sehingga sering tidak tidur dalam ayat yang ke-27. Yang keempat, minimnya akomodasi karena sering kelaparan, tanpa pakaian, kedinginan, bahkan harus berpuasa. Ayat 27. Yang kelima, penderitaan dalam Injil dengan sering dikejar-kejar untuk ditangkap bahkan dipenjara. Ayat 23 dan 32. Dan yang keenam, penderitaan karena penggembalaan. Ketika orang yang pernah dilayani kemudian dia didapati tersandung. Ayat 29. Paulus memaknai keenam kelemahan ini adalah menjadi kemegahan bagi Rasul Paulus. Sehingga dengan kelemahan inilah membuat diri Rasul Paulus semakin dikuatkan di dalam Kristus. Ayat 30 dikatakan, "Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku." Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari, sering manusia merasa lelah. Kesibukan di kantor, sekolah, maupun dalam kehidupan rumah tangga seringkali membuat kita jenuh. Rasa lelah terasa lebih parah jika kita merasa sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi tidak mendapat hasil yang kita harapkan. Sehingga kita bisa menimbulkan satu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Rasul Paulus mengungkapkan penderitaannya dalam hidup sebagai Rasul Tuhan. Ia sudah banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Dan jika Paulus adalah orang yang tidak kuat imannya, ia mungkin akan mengalami kekecewaan. Tetapi karena kasih Tuhan kepada Rasul Paulus sehingga Paulus merasakan bahwa hidupnya tergantung kepada Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9a berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Dan melalui iman kita kepada Kristus, Kristuslah yang memberikan kasih karunia, sehingga kita diperdamaikan oleh Allah. Karena itu kita setiap hari dapat merasakan kasih Allah. Dan ketika kita sudah diperdamaikan oleh Kristus, kita berdiri di atas zona kasih karunia itu. Ketika kita berdiri dalam zona kasih karunia, maka kita menjadi orang yang istimewa, yaitu menjadi orang yang tegar dan menjadi orang yang kuat. Karena yang membantu kita tegar dan yang membantu kita kuat dan mampu menghadapi segala sesuatu bukan kekuatan kita, bukan kepandaian kita, bukan kekayaan kita, tetapi yang membuat kita menghadapi tantangan, aniaya, kesulitan, kepahitan hidup adalah ada kekuatan yang mengalir dari dalam, yaitu kekuatan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menjadi kemegahan kita di dalam Kristus, yaitu bermegah karena Kristus ada campur tangan dalam segala perkara dan persoalan hidup kita. Bermegah bukan hanya didamaikan oleh Allah, dan bermegah bukan hanya kita dipelihara oleh Allah dalam kehidupan kita, tetapi kita juga bermegah justru karena di dalam kesengsaraan kita. Itulah teladan yang diberikan Rasul Paulus dalam nas ini. Kesengsaraan, penderitaan adalah bagian dari perjalanan kita yang diberikan Allah dalam kehidupan kita. Saudara dan saya, jangan pernah kita menolak yang namanya kesulitan hidup. Saudara dan saya, jangan pernah kita menolak yang namanya pergumulan hidup. Karena inilah yang diizinkan Tuhan. Bahkan satu saat
kita akan bermegah di dalam kesulitan dan di dalam permasalahan hidup kita. Karena dengan kesulitan, permasalahan, dan tantangan hidup kita akan menjadikan kita maju, akan menjadikan kita menjadi orang yang dewasa, akan menjadikan kita bertumbuh dalam kerohanian. Dan semuanya itu tentu saja membentuk saudara dan saya untuk menjadi orang yang berkarakter. Dan karakter kita adalah menjadi orang yang tahan uji. Dan akhirnya ketika kita menjadi orang yang tahan uji, maka kita adalah menjadi orang yang memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus. Dan ketika kita mendapatkan dan ketika kita memiliki satu pengharapan itu, maka kita tidak akan pernah mengeluh. Kita tidak akan pernah menjadi tawar hati. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang berputus asa. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang mundur. Kita semakin merasakan bahwa kesulitan hidup justru membuat kita makin dekat kepada Kristus. Karena dialah yang memberikan kesabaran dan kekuatan itu. 2 Korintus 12 ayat 9b berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bermegah karena Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.